Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sulistiyawati dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan Big Data untuk perekrutan karyawan. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu Big Data? Nah, Big Data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit diproses menggunakan metode pengolahan data tradisional. Big Data seringkali mencangkup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang berasal dari berbagai sumber dan memiliki kecepatan pengumpulan yang tinggi. Nah, untuk karakteristik lainnya itu yang pertama adalah keterkaitan, di mana data-data itu saling terkait. Nah, yang kedua adalah ketersediaan, di mana data yang tersedia ini secara real time gitu ya. Nah, untuk contoh aplikasi Big Data itu salah satunya adalah analisis perilaku penggunaan internet. Nah, kemudian ada pengembangan sistem rekomendasi, analisis prediktif untuk berbisnis dan keuangan. Itu juga termasuk contoh dalam aplikasi Big Data gitu, untuk pengelola keuangan. Kemudian ada internet seperti Google dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada karakteristik secara spesifik. Yang pertama adalah kita mengacu pada 5V. Nah, yang pertama ini volume, mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang terus berkembang seiring waktu. Yang kedua adalah variety, ini menunjukkan berbagai jenis data yang dikumpulkan seperti data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, yang ketiga adalah velocity, di mana ini merujuk pada kecepatan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang sangat cepat. Nah, kemudian yang keempat adalah veracity, yang itu berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data, serta sejauh mana data ini dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah value. Nah, value ini mengacu pada nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari data yang ada, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian ada pemanfaatan Big Data untuk perekrutan karyawan. Nah, Big Data ini memberikan manfaat dalam perekrutan karyawan dengan meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran. Beberapa cara pemanfaatannya, yang pertama adalah pengambilan keputusan data driven. Yang kedua adalah penghemat waktu dan biaya. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas kandidat. Yang keempat ada analisis pasar kerja. Dan yang kelima adalah pengembangan strategi perekrutan. Nah, ini sudah mulai mengacu untuk pemanfaatan Big Data pada karyawan, di mana perekrutan ini akan secara singkat dapat dilakukan apabila kita menggunakan aplikasi Big Data daripada kita melakukan secara manual. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama adalah pengambilan keputusan data driven. Nah, Big Data ini memungkinkan pengambilan keputusan yang objektif dalam memilih kandidat terbaik berdasarkan analisis data yang lebih mendalam dan berbasis fakta. Nah, ini mengurangi bias dalam proses seleksi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Yang kedua adalah penghemat waktu dan biaya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data dalam jumlah besar, perusahaan dapat mempercepat proses perekrutan dan mengurangi biaya operasional seperti biaya iklan, lowongan kerja, atau biaya rekrutmen pihak ketiga. Nah, sering disebut outsourcing ya kalau misalkan rekrutmen pihak ketiga gitu. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas kandidat. Nah, Big Data ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis berbagai sumber data seperti profil LinkedIn, media sosial, dan portofolio, kemudian untuk mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Nah, kemudian yang keempat adalah analisis pasar kerja, di mana melalui analisis tren pasar kerja, perusahaan dapat memahami kondisi persaingan dan tren keterampilan yang berkembang secara menyeluruh, serta mengetahui strategi perekrutan yang efektif. Nah, kemudian yang kelima adalah pengembangan strategi perekrutan, di mana dengan menggunakan analisis data, perusahaan dapat menyusun strategi perekrutan yang lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat menarik kandidat yang lebih berkualitas. Nah, kemudian ada aplikasi Big Data dalam perekrutan karyawan. Yang pertama adalah analisis resume dan profil. Algoritma menilai kesesuaian kandidat dengan kriteria perusahaan, prediksi kinerja, analisis data historis untuk memproyeksikan kinerja kandidat, penggunaan media sosial, asesmen online, pengelolaan data kandidat,
sistem manajemen perekrutan ATS untuk akses data kandidat. Kemudian ada analisis referensi, ini memverifikasi kemampuan kandidat melalui data referensi. Kemudian ada AI dalam perekrutan. AI digunakan untuk penyaringan awal dan penjadwalan wawancara. Nah, untuk teknologi yang digunakan ini ada beberapa. Yang pertama adalah Apache Hadoop dan Spark, ini untuk pengolahan data besar. Kemudian Tableau and Power BI, ini visualisasi data, machine learning dan AI. Kemudian ada ATS, ada cloud computing untuk mengelola data dengan biaya lebih efisien. Nah, kemudian ada tantangan big data dalam perekrutan karyawan. Yang pertama ini adalah kualitas data yang harus akurat dan terkini. Kemudian yang kedua adalah perlindungan privasi dan keamanan data kandidat. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi yang harus seimbang dengan penilaian manusia. Nah, kemudian adalah strategi untuk memaksimalkan manfaat big data dalam perekrutan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas untuk penggunaan big data yang lebih efektif. Kemudian ada memilih alat dan platform sesuai untuk mengelola dan menganalisis data kandidat. Selanjutnya adalah memberikan pelatihan agar staf dapat menganalisis dan memanfaatkan data dengan baik. Kemudian ada memantau dan mengevaluasi proses perekrutan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada mengamankan data kandidat agar terhindar dari pelanggaran privasi dan ancaman keamanan. Nah, kesimpulannya adalah big data meningkatkan efisiensi perekrutan dengan membantu perusahaan membuat keputusan lebih objektif, menghemat waktu dan biaya. Kemudian ada teknologi seperti AI dan machine learning mempermudah penyaringan dan prediksi kinerja kandidat. Tantangan yang dihadapi meliputi kualitas data, privasi, dan biaya. Untuk memaksimalkan manfaatnya, perusahaan perlu menetapkan tujuan yang jelas, memilih teknologi yang tepat, dan melatih staf dan menjaga keamanan data kandidat. Nah, berikut yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat bagi kalian pendengar, terkhusus bagi saya, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.